Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sopa Paujiah, NIM 18060117, kelas A1 PGSD 2018. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Audiovisual Berbantuan Aplikasi Canva menggunakan model Problem Based Learning untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu latar belakang masalah. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar yaitu mata pelajaran IPS. Dengan mata pelajaran IPS ini, siswa dapat belajar mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga dapat melatih siswa untuk dapat berkomunikasi, kerja kelompok, menganalisis, menghargai antar teman, antar guru dan orang lain, menghormati, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diajarkan khususnya di kelas 5 yaitu penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Dengan materi tersebut, maka siswa dapat mengetahui apa saja penyebab dari penjajahan di Indonesia ini. Selanjutnya, sesuai data di lapangan, hasil wawancara bahwa guru dalam menyampaikan materi IPS ini yaitu dengan menggunakan media buku saja dan juga metode ceramah, serta kemampuan siswa dalam berpikir kritisnya yaitu rendah. Maka solusinya dengan menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva menggunakan model PBL untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran materi penyebab penjajahan di Indonesia dengan media pembelajaran media audiovisual berbantuan aplikasi Canva. Kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran materi penyebab penjajahan di Indonesia dengan media pembelajaran media audiovisual berbantuan aplikasi Canva. 3. Untuk mengetahui respons siswa terhadap media pembelajaran materi penyebab penjajahan di Indonesia dengan media pembelajaran media audiovisual berbantuan aplikasi Canva. Dan keempat, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan berpikir kritis IPS siswa sekolah dasar kelas 5 yang pembelajarannya menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode R&D atau Research and Development atau pengembangan. Menurut Sugiono, dalam jurnal Anjarsari, Parisdianto, dan Asadullah pada tahun 2020 mengatakan bahwa metode penelitian R&D ini yaitu untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut, apakah layak digunakan atau tidak. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan metode penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, sesuai dengan data tabel dalam payung penelitian yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan, rancangan, produk group discussion dan validasi, draft, uji coba terbatas, kemudian adanya masukan-masukan, jika ada perbaikan maka diperbaiki produk tersebut, selanjutnya dilakukannya uji luas. Jika tidak ada perbaikan maka final, maka produk tersebut layak digunakan. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek di sini mengambil kelas 5A untuk uji terbatas 8 orang dan juga kelas 5B untuk uji luas sebanyak 32 orang. Kemudian lokasinya di SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu lembar catatan lapangan. Yang kedua yaitu lembar validasi.
Yang ketiga yaitu angket siswa, dan yang keempat yaitu lembar tes soal. Selanjutnya di sini ada tahapan bagaimana peneliti menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva ini dengan dibantu oleh model PBL. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah dengan memberikan permasalahan atau materi tersebut pada siswa. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berdiskusi antar siswa maupun siswa antar guru. Selanjutnya, pembimbingan individual atau kelompok dengan pembagian kelompok 4-6 orang dengan adanya pembimbingan dalam mengerjakan soal-soal tersebut yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya sesuai soal yang telah diberikan, lalu siswa dapat menyajikannya dengan mempresentasikan satu orang ke depan setiap kelompok. Selanjutnya dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah siswa setiap kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengerjaannya, maka oleh guru dapat dianalisis dan dievaluasi terhadap presentasi yang telah dilakukan setiap kelompoknya dan dapat menyimpulkannya dengan baik. Selanjutnya adanya catatan lapangan. Sesuai dengan rumusan masalah, catatan lapangan ini akan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana proses pengembangan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva ini, yaitu dengan menggunakannya catatan lapangan. Dalam catatan lapangan ini, peneliti menuliskan bagaimana kerangka media audiovisualnya berbantuan aplikasi Canva, kemudian hambatan dan solusinya dalam pembuatan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva, kemudian juga catatan mengenai temuan-temuan di lapangan. Contohnya seperti adanya perbaikan sedikit produk, yaitu seperti suaranya kecil, maka solusinya dapat dibantu oleh speaker, dan juga adanya kesalahan dalam penulisan, maka dapat diedit kembali video tersebut dalam aplikasi Canva. Kemudian adanya kelayakan. Untuk kelayakan ini menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana kelayakan dari pengembangan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva ini. Maka dapat dijawab dengan adanya validasi media dan materi. Dalam validasi ini adanya dua tahapan, yaitu validasi sebelum uji terbatas dan juga validasi setelah uji terbatas. Yang pertama yaitu validasi media sebelum uji terbatas oleh pembimbing 1. Diperoleh nilainya yaitu 89%. Kemudian setelah uji terbatas diperoleh nilainya yaitu 97%. Selanjutnya untuk validasi materi sebelum uji terbatas dengan nilai yang diperoleh yaitu 91%. Kemudian setelah uji terbatas dengan nilai yang diperoleh yaitu 99%. Maka dapat disimpulkan bahwa media tersebut yang dikembangkan yaitu media audiovisual berbantuan aplikasi Canva sudah layak digunakan di sekolah dasar. Kemudian adanya respon siswa. Untuk respon siswa di sini untuk menjawab rumusan masalah poin ketiga dengan menggunakan angket, yaitu bagaimana respon siswa setelah menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva ini, yaitu digunakannya angket skala Likert. Nah, untuk angket skala Likert di sini peneliti menyiapkan 9 pernyataan dengan 5 pernyataan positif dan juga 4 pernyataan negatif. Dengan hasil yang diperoleh untuk uji terbatas yaitu sesuai angket yaitu 82%. Sedangkan untuk uji luas yaitu 84%. Artinya adanya peningkatan untuk
respon siswa dengan menggunakan skala Likert setelah menggunakan media audiovisual dari 82 menjadi 84 dengan kriteria presentasi sangat baik. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk menjawab rumusan poin keempat, yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva. Untuk menjawab rumusan tersebut, yaitu dengan digunakannya uji Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau tidak. Dengan nilai, jika kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan rata-rata, sedangkan jika lebih dari nilai 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Nah, di sini untuk uji terbatas yaitu 0,001 dan uji luas yaitu 0,000. Artinya kurang dari 0,05 yaitu terdapat perbedaan rata-rata. Selanjutnya dapat diperkuat dengan menggunakan grafik. Nah, untuk grafik tersebut untuk uji terbatas dan uji luas adanya peningkatan. Untuk uji terbatas, pretest yaitu 41 dan posttest yaitu 60. Dan untuk uji luas, pretest yaitu 58 dan posttest yaitu 76. Sedangkan untuk uji N-gennya yaitu untuk mengetahui selisih antara pretest dan posttest sesuai nilai yang telah diperoleh. Untuk uji terbatas 0,3 dengan kategori rendah dan untuk uji luas 0,4 dengan kategori sedang. Artinya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva ini adanya peningkatan. Meskipun dalam peningkatan ini tidak tinggi, tetapi adanya peningkatan berpikir kritisnya. Maka dapat disimpulkan, setelah menggunakan media audiovisual berbantuan aplikasi Canva, menggunakan model PBL dalam meningkatkan berpikir kritis, media tersebut sudah layak digunakan, dan respon siswa juga baik dalam pembelajaran, serta kemampuan berpikir kritis siswa pun meningkat. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.